Yang kalian sebut-sebut Tarim, kota wali, kota suci itu kota tai. Kalau memang kota suci, di mana di sana semua orang berdoa pasti mustajab. Ya balik ke sana, nggak usah di sini. Makan di sini, minum di sini, cari duit, nipu pribumi di sini. Di sanalah kembalilah jadi penggembala kambing, jadi tukang jualan kurma, tukang jualan sajadah. Kalau Nikita Mirzani ya bilangnya tukang jualan minyak nyong-nyong, ya. Jangan di sini, jangan berlagak lah. Jangan sok-sokan mau bikin rusak. Kan agendanya satu aja, mau bikin khilafah kan. Kemarin sampean mungkin banyak dipercayai oleh publik. Karena publik mengira sampean keturunan Rasulullah. Nah sekarang terbukti dari perspektif manapun sampean tuh mustahil keturunan Rasulullah. Mustahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klaim tentang keistimewaan kota Tarim ini berkembang hingga berabad-abad lamanya dan tanpa seorang pun ada yang berani menggugatnya. Tetapi keadaan kini berubah. Seiring dengan terbongkarnya kepalsuan nasab klan Ba'alawi, Tarim menjadi suatu paradok. Keistimewaan yang dielu-elukan tidak sejalan dengan kenyataan. KRT Fakih Wirahadiningrat, seorang ningrat Jawa yang selama ini berkonsentrasi pada kajian dan menulis tentang kepalsuan nasab klan Ba'alawi, menyebut Tarim sebagai kota terkutuk. Dalam salah satu tulisannya di laman menaramadina.com, Fakih Wirahadiningrat menunjukkan 5 indikator sehingga Tarim layak disebut sebagai kota terkutuk. Dari tempat kelompoknya, kelahiran klan Ba'alawi yang selalu dipuja-puja inilah muncul 5 fitnah yang paling jahat, yakni 1. Munculnya sekelompok keturunan Yahudi Kaukasus berhaplok grup Gidna yang mengaku sebagai cucu Nabi yang terbukti palsu. 2. Munculnya ajaran sesat dan hurafat yang menabrak syariat dan menodai kesucian Nabi Muhammad SAW. 3. Tarim merupakan tempat lahirnya klan Ba'alawi yang berani memalsukan makam Nabi Hud dan makam Nabi Soleh As, padahal aslinya kedua makam utusan Allah ini ada di Irak sebagai pusat peradaban kuno Babilonia yang ramai dan metropolitan. Sementara pada zamannya Hadramaut masih sepi dan sunyi senyap. 4. Berani mengklaim tanpa dasar bahwa klan Ba'alawi adalah kota terkutuk. 5. Berani mengklaim tanpa dasar bahwa 70 sahabat Nabi yang ikut perang Badar dimakamkan di Tarim. Hal ini sebagaimana terdapat dalam kitab Tirya Askom Al-Qulub Al-Wafi Zikiri Hikayat As-Sadda Al-Asrob karya Umar bin Muhammad Basaiban Ba'alawi. Disebutkan makam-makam 70 suhada perang Badar tersebut berdekatan dengan makam keluarga Ba'alawi di Janbal, Tarim. 5 wilayah Tarim adalah perang Badar yang berada di Jambal, Tarim. 6. Wilayah Tarim adalah pusat kesesatan, di mana mayoritas ilusi ajaran sesat klan Ba'alawi diproduksi dengan selalu diiringi glorifikasi tentang kemuliaan palsu dari klan mereka. 7. Setelah mengelaborasi apa yang ditulis oleh Fakih Wirahadiningrat tersebut, maka diperoleh fakta bahwa keterkutukan kota Tarim tersebut memang terkonfirmasi dengan sangat jelas. 8. Salah satu contoh yang paling up to date bahwa saat ini marak diperjualbelikan di toko-toko daring apa yang disebut sebagai pasir ina Tarim. 9. Pasir dalam kemasan botol berbagai ukuran itu ditawarkan dengan harga bervariasi mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah. 10. Dinarasikan oleh para penjualnya bahwa pasir ina Tarim ini memiliki berbagai manfaat antara lain sebagai media keberkahan. 11. Media pengobatan, terapi ruqyah, membakar energi jahat, melenyapkan sihir, mengusir jin fasik, melancarkan rezeki, dan berbagai klaim lainnya. 12. Dengan merujuk data faktual dari penjualan pasir ina Tarim yang tengah mewabah ini saja, maka kelima indikator bahwa kota Tarim adalah kota terkutuk seperti disebutkan Fakih Wirahadiningrat sudah cukup terkonfirmasi dengan sempurna. 13. Muasal pasir ina Tarim ini dianggap memiliki keberkahan yang sedemikian lengkap dilatar belakangi oleh kisah yang penuh dengan hurafat yang tak hanya berisi tentang glorifikasi datuknya klan Ba'alawi, tetapi sekaligus pula hurafat yang menabrak syariat dan menodai kesucian Nabi Muhammad SAW. Disebutkan pasir ina Tarim ini berasal dari area keramat yang dikenal dengan sebutan Katsib, yakni padang pasir di makam Syekh Abu Bakar bin Salim yang persisnya terdapat di dalam pemakaman ina Tarim Hadramaut. Area yang disebut Katsib ini terletak di antara pintu masuk pemakaman dan kubah Syekh Abu Bakar bin Salim. Dinarasikan bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim meninggal dalam pangkuan Yusuf bin Abid, salah seorang murid kesayangannya. Menjelang ajal sang guru Yusuf bin Abid mengulang-ulang sepenggal ayat dari Quran Surat Al-Ahzab ayat 37 pada Al-Fajr, dengan harapan bahwa sang guru akan menyambut ucapannya itu dengan ayat lanjutannya, yaitu disebutkan bahwa apabila sang guru Syekh Abu Bakar bin Salim menjawab maka artinya dia bersedia menurunkan semua ilmu dan asror yang dimilikinya kepada sang murid kesayangannya Yusuf bin Abid. Namun Syekh Abu Bakar bin Salim malah berkata demikian, "Wahai Yusuf,
Semua ilmu yang telah kuajarkan kepadamu penuh dengan keberkahan. Adapun mengenai asrorku, andai kata aku tidak dapat menemukan seseorang yang pantas untuk menerimanya dari kalangan anak cucuku, maka aku akan tanam di bawah padang pasir Inat. Demikian kisah asal-muasal mengapa pasir Inat Tarim dipercaya sebagai benda mustika yang sangat berkaromah sampai-sampai pasir ini menjadi dambaan manusia dari berbagai penjuru. Bahkan dalam suatu kisah, sang Raja Habib saat ini Umar bin Hafiz menganggap kemustajaban doanya tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan karomah dari pasir Inat Tarim ini. Dalam manakib Syekh Abu Bakar bin Salim, sebagaimana dikutip dari laman dilua.org, terangkai pula kisah yang menggambarkan karomah dari apa yang disebut dalam narasi manakib tersebut sebagai As-Said Al-Imam Al-Fahrul Wujud Al-Habib, Syekh Abu Bakar bin Salim bahwa dia pernah berkata demikian, "Seandainya aku tidak malu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya aku padamkan api neraka dengan kelingkingku saja." Dia juga pernah berkata demikian, "Naziri wa naziru naziri dahalal jannah," yang artinya orang yang melihatku dan orang yang melihat orang yang pernah melihatku akan masuk surga. Tak perlu lagi dijelaskan panjang lebar tentang keedanan kisah yang dinarasikan oleh klan Ba'alawi ini, yang jelas narasi glorifikasi yang mereka bangun selalu saja menabrak syariat dan menodai kesucian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku santri Lasnu, pada akhirnya kita harus sama-sama merenung bahwa sejatinya tidak ada kejahatan yang paling hina di bumi ini, selain mengaku sebagai keturunan atau cucu Nabi Muhammad dan menggunakannya demi penipuan yang menjijikan. Terlebih lagi, bukan hanya menipu, tapi sekaligus menyesatkan ajaran Nabi. Saudaraku santri Lasnu, pada akhirnya kita harus sama-sama merenung bahwa sejatinya tidak ada kejahatan yang paling hina di bumi ini, selain mengaku sebagai keturunan atau cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menggunakannya demi penipuan yang menjijikan. Terlebih lagi, bukan hanya menipu, tapi sekaligus menyesatkan ajaran Nabi dan untuk memperdayai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersatu dan jangan mudah tertipu oleh kejahatan mereka klan Habib Ba'alwi Primata. Indonesia tanah airku, tanah tumpah